juga lisis dan cairan tubuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai sekret vagina yang mana akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Hana Nasya, NPM 5118015. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sekret vagina dan penyebabnya. Sekret vagina atau juga disebut dengan keputihan. Keputihan adalah keluarnya cairan dari alat genital selain darah di luar kebiasaan yang berupa cairan bening, kekuningan, berbusa atau putih seperti susu, baik berbau ataupun tidak, dan disertai dengan rasa gatal. Keputihan dapat terjadi secara normal yang disebut fisiologis ataupun abnormal yang juga disebut dengan patologis. Nah, penyebab keputihan tergantung dari jenis keputihan, yaitu keputihan fisiologis dan patologis. Keputihan fisiologis adalah faktor hormonal yang dapat ditemukan pada bayi baru lahir sampai usia kira-kira 10 hari yang disebabkan hormon estrogen dari plasenta terhadap uterus dan vagina bayi. Yang kedua yaitu waktu di sekitar menars timbul karena pengaruh hormon estrogen. Yang ketiga yaitu rangsangan seksual pada wanita dewasa yang disebabkan oleh pengeluaran transudasi dari dinding vagina. Yang keempat yaitu waktu di sekitar ovulasi karena sekret dari kelenjar serviks uteri menjadi lebih encer. Nah, yang kelima pada wanita dengan penyakit menahun. Yang terakhir yaitu kelelahan fisik dan kejiwaan juga merupakan penyebab keputihan. Selanjutnya, keputihan patologis dapat disebabkan adanya infeksi pada organ kewanitaan. Dapat berupa infeksi sebagai berikut. Yang pertama yaitu infeksi bakteri seperti gonococcus, Gardnerella vaginalis, Chlamydia trachomatis, Treponema palladium, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, koloni Staphylococcus aureus, Streptococcus grup B, dan Klebsiella pneumoniae. Yang kedua yaitu infeksi jamur seperti Candida sp. Candida sp yang paling sering menimbulkan infeksi candidiasis vulvovaginalis adalah Candida albicans. Yang ketiga yaitu parasit seperti Trichomonas vaginalis, merupakan spesies parasit yang bersifat patogen pada manusia dan biasanya ditularkan melalui hubungan seksual. Yang keempat yaitu virus seperti Herpes simplex genitalis, yaitu merupakan virus yang dapat ditularkan melalui hubungan seksual, tetapi tidak dapat ditularkan melalui udara atau air. Yang kelima yaitu benda asing, yaitu seperti alat kontrasepsi dalam rahim. Yang terakhir yaitu neoplasma, yaitu keganasan yang menyebabkan kanker, dapat mengakibatkan keputihan patologis akibat gangguan pertumbuhan sel normal yang berlebihan sehingga menyebabkan sel tumbuh sangat cepat, secara abnormal dan mudah rusak akibat perdarahan dan pembusukan. Pecahnya pembuluh darah untuk diberikan sebagai nutrisi bagi sel kanker tersebut. Perkenalkan, nama saya Lia Aprilianti, NPM 5118023, D4 Teknologi Laboratorium. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yaitu patogenesis. Pada keadaan normal, cairan yang keluar dari vagina wanita dewasa sebelum menopause terdiri dari epitel vagina,
cairan transudasi dari dinding vagina, sekresi dari endoservix berupa mukus, sekresi dari saluran yang lebih atas dalam jumlah yang relatif bervariasi, serta mengandung mikroorganisme, terutama Lactobacillus. Gejalanya yaitu keputihan yang tergolong normal akan terlihat dari cairan yang keluar dengan tanda sebagai berikut: tidak berwarna atau berwarna putih, tidak berbau atau tidak mengeluarkan bau menyengat, meninggalkan bercak kekuningan di celana dalam. Tekstur cairan keputihan dapat berubah tergantung siklus menstruasi. Untuk keputihan yang tidak normal dapat ditandai dengan cairan keputihan berbeda warna, bau atau tekstur dari biasanya, cairan keputihan keluar lebih banyak dari biasanya, keluar darah setelah berhubungan seksual atau di luar jadwal haid. Keputihan yang abnormal ini dapat disertai dengan keluhan, gatal pada area kewanitaan, nyeri di panggul atau ketika buang air kecil, dan rasa terbakar di sekitar vagina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Lutfi Putri dengan NPM 5118041. Nah, diagnosis biasanya ditegakkan berdasarkan pemeriksaan fisik, terutama pemeriksaan penunjang seperti swab dan kultur cairan mesfi. Nah, di sini ada pencegahan dan penanganannya. Nah, di pencegahan ini kita dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan, terutama kebersihan daerah kewanitaan. Hindari juga kondisi lembab, hindari juga memakai pakaian yang terlalu ketat, dan jangan berganti pasangan seksual gitu. Nah, penanganannya jika sudah terjadi masalah, penanganan keputihan ini umumnya diberikan obat oral, baik berupa anti jamur atau antibiotik sesuai dengan etiologi keputihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Sehalinaldi, NPM 5118005. Pemeriksaan laboratorium. Dalam pemeriksaan laboratorium ini dilakukan dengan dua cara, yaitu secara makroskopis dan mikroskopis. Pemeriksaan laboratorium secara makroskopis ini yang pertama ada pemeriksaan kultur. Pemeriksaan kultur ini dilakukan untuk identifikasi jenis bakteri aerob dan jamur yang terdapat pada sekret vagina yang ditanam pada media MRSAK dan BAP. Kemudian yang kedua ada uji reaksi biokimia. Pemeriksaan dengan TSIA, katalase, koagulasi, dan gula-gula. Kemudian pemeriksaan laboratorium secara mikroskopis. Yang pertama ada pengecatan KOH 10%. Pemeriksaan ini untuk identifikasi adanya kandida secara langsung. Pada objek kelas steril ini dioleskan bahan pemeriksaan dari sekret vagina yang diambil secara aseptik dengan menggunakan Cetobrush, kemudian ditetesi dengan KOH 10%. Tutup dengan deklas dan lihat di bawah mikroskop dengan perbesaran 400. Jika hasil positif kandida, akan ditemukan Yes dan Pseudohypha. Yang kedua ada pengecatan gram. Dengan menggunakan Cetobrush diambil sekret vagina, lalu oleskan pada objek kelas, dikeringkan, kemudian fiksasi dengan lampu spiritus. Setelah itu material digenangi dengan larutan karbol gentian violet selama 1 menit. Sisa cat dibuang, genangi dengan lugol selama 1 menit. Setelah itu cuci dengan air mengalir, lalu ditetesi dengan alkohol absolut, cuci dengan air mengalir, kemudian genangi dengan air fusin selama 30-60 detik. Kemudian cuci dengan air mengalir dan biarkan kering. Periksa dengan mikroskop pada perbesaran 1000 dengan menggunakan minyak imersi. Pemeriksaan ini untuk identifikasi bentuk dan sifat bakteri terhadap pengecatan gram. Apakah bakteri gram positif atau gram negatif, serta identifikasi ada tidaknya clue sel. Dan sebut misalnya satu kita siapkan ini adalah cocor bebek atau spekulum. Ya, kemudian yang berikutnya adalah kita membutuhkan tampon tang seperti ini. Ini tampon tang. Kemudian
Untuk pengambilan swabnya kita siapkan 2 buah ya untuk lidi kapas yang steril seperti ini. Lidi kapas steril. Kemudian kita juga menyiapkan objek gelas. Selain itu kita harus siapkan juga untuk alat pelindung dirinya, yaitu menggunakan handscoon ya, handscoon steril, dan juga ini bahan yang lain adalah kasa steril. Nah, nanti setelah itu kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan swab vagina. Baiklah, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan swab vagina dengan alat dan bahan yang sudah dijelaskan oleh Dr. Inayati tadi. Kita sudah menggunakan handscoon atau sarung tangan steril. Selanjutnya kita persiapkan dengan tampon tang. Kita bersihkan dulu daerah kewanitaan. Selanjutnya kita tutup area yang akan kita periksa dengan dup. Kita menggunakan spekulum untuk bisa menampilkan daerah vagina. Kita pasang. Spesimen kita ambil dengan menggunakan lidi kapas. Kita oleskan di daerah dinding vagina, kanan maupun kiri, dan di daerah serviks. Olesan ini kita oleskan di objek gelas. Ini nanti yang akan diperiksa oleh Dr. Inayati secara mikrobiologis. Satu pengambilan spesimen lagi sama di daerah dinding vagina dan serviks untuk nanti kita masukkan ke tabung yang mengandung NaCl steril untuk nanti dilakukan pemeriksaan kultur. Setelah selesai, kita lepas spekulum. Kemudian dup selesai dan pasien bisa diminta untuk kembali bersiap untuk bisa dilakukan pemeriksaan selanjutnya. Hasil yang sudah kami dapatkan, memang di situ didapatkan hasil dari mikroskopisnya, ditemukan ada bakteri, itu namanya bakteri batang. Gram-positif itu sebenarnya bakteri yang flora normal dalam vagina, tetapi kalau jumlahnya berlebihan mungkin harus kita waspadai, itu dia sebagai penyebab infeksi. Selain itu yang kedua, dari pemeriksaan tadi itu kita dapatkan adanya gambaran pseudohiva dan Yeast-Cell, itu adalah jenis kelompok jamur ya, jamur yang memang sering menyebabkan infeksi pada wanita, yaitu yang kita kenal sebagai Candida. Nanti harapannya setelah mengetahui penyebab tersebut nanti bisa dipilihkan ya oleh Dr. Ivana obat yang sesuai.